Bahkan orang tua yang berpengalaman sekalipun tidak boleh merasa diri paling berhikmat di ayat yang ke-12. Karena sumber hikmat dan kuasa hanya pada Allah. Shalom good readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Dan kita lanjutkan renungan kita dari Ayub pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-25. Tetap semangat untuk membaca firman Tuhan. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga seringkali bertemu dengan orang sombong yang merasa dirinya lebih pandai dan lebih berhikmat daripada orang lain. Mereka merasa tahu segala sesuatu, orang lain tidak tahu apa-apa. Aduh, itu pasti nyebelin nih kalau ketemu orang demikian, begitu ya. Mereka bisa begitu karena mereka membanding-bandingkan. Wah, jadi artinya dia langsung menilai dan membanding-bandingkan dan akhirnya dia memberikan kesimpulan bahwa saya yang paling tahu segala-galanya. Nah, ini kalau ini sudah ketemu orang-orang demikian, untuk kita ngobrol aja males ya. Nah, inilah sebuah gambaran yang boleh digambarkan kepada teman-temannya Ayub yang sok tahu juga begitu ya. Kalau kemarin kita lihat so far, itu ya sok menghakimi Ayub begitu. Inilah yang diungkapkan oleh Ayub pada pasal ini. Bahwa teman-temannya Ayub itu membutakan mata mereka dari kebenaran yang sejati. Kita bisa lihat di ayat yang kedua. Apa yang mereka tahu, Ayub juga tahu sebenarnya. Namun Ayub sadar akan keterbatasan dirinya untuk mengerti misteri kehidupan ini. Hikmat sejati membimbing pada pemahaman yang benar. Hikmat sejati tidak menjadikan orang sombong, apalagi menghakimi orang yang menderita karena dosanya, pasti karena dosanya, sehingga patut mendapatkan hinaan. Kalau sampai kita memberikan kesimpulan demikian, maka itu adalah bukan hikmat yang sejati. Sebaliknya, mereka yang sombong telah berlaku fasik dengan menyangka bahwa sikap yang sedemikian tidak akan dimurkai Allah. Kesombongan mereka menjadi sia-sia seakan mereka sejajar dengan Allah. Ayat 26 sampai dengan ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi mereka itu bisa dikatakan seperti sejajar dengan Tuhan. Ayub mengajak mereka belajar dari dunia ciptaan lain. Semua makhluk yang sederhana mengetahui Allah sebagai pencipta mereka. Ayat 7 sampai dengan 11. Apalagi seharusnya manusia. Bahkan orang tua yang berpengalaman sekalipun tidak boleh merasa diri paling berhikmat di ayat yang ke-12. Karena sumber hikmat dan kuasa hanya pada Allah. Dengan hikmat dan kuasa ia menetapkan segala sesuatu. Alam dan ada dalam kendalinya, ayat 14 sampai dengan 15. Hikmat dan kekuasaan para pemimpin tidak berdaya di hadapannya. Ayat 17 sampai dengan yang ke-25. Bila Allah sudah menetapkan segala sesuatunya, maka manusia hanya bisa tunduk dan menerimanya. Dan orang paling pintar pun bisa hilang akal bila mau melawan kedaulatan dan hikmatnya Tuhan. Nah, dari sini apa yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya Ayub sedang mengajarkan sesuatu kepada sahabat-sahabatnya untuk tetap rendah hati. Walaupun mereka bisa memiliki hikmat dan bisa mengetahui dunia ini dan seterusnya, tetapi ketika mereka melihat penderitaan Ayub, mereka tetap harus rendah hati. Jangan langsung main hakim ataupun langsung menuduh penderitaan yang dialami oleh Daud itu karena dosa dan kesalahannya. Saya rasa demikian juga dalam kehidupan kita. Jika kita memang merasa memiliki hikmat, maka marilah kita mengeluarkan hikmat itu dengan kerendahan hati, sehingga membuat kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah mengasihi sesama kita. Hikmat yang sejati membuat orang menjadi damai sejahtera. Hikmat yang sejati membawa orang semakin mengenal Tuhannya. Bukan hikmat sejati untuk menghakimi atau menjadikan diri kita sombong karena kita sepertinya tahu segala sesuatunya. Tetapi pada hari ini mari kita belajar untuk rendah hati dan menyampaikan hikmat Tuhan kepada orang lain melalui kasih-Nya Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.